Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Guru Saham di video analisa sinyal forex untuk Rabu 27 Juli 2022. Ya, jadi seperti biasa kita sudah update di Instagram Guru Forex underscore ID ya. Jadi teman-teman yang belum follow bisa di follow terlebih dahulu Instagramnya Guru Forex underscore ID. Nah, jadi untuk hari ini kita ada dua analisa di sini. Ada Euro JPY atau Euro Japan Yen dan ada US 500 atau S&P 500 ya. Jadi di sini untuk Euro Japan Yen kita analisa dari time frame M5 hingga H4. Kita ambil posisi buy karena eh, sudah ada konfirmasi ya. Ini terus di sini sudah ada mitigate order block juga. Kemudian di sini di S&P 500 atau US 500 kita analisa dari time frame M30 hingga H4. Kita ambil posisi buy karena ada endorsement ya teman-teman ya. Kalau kita perhatikan di S&P 500 itu hampir sejalan dengan US 30 atau Nasdaq atau Dow Jones ya. Oke, jadi ini sinyalnya intraday semua ya teman-teman ya. Oke, kemudian di sini untuk Euro Japan Yen kita ambil posisi buy limit ya di 138.526. Kemudian stop lossnya di 138.187. Terus untuk TP-nya di 141.884. Kemudian untuk resiko loss per 0,01 lotnya sekitar $2,55 ya. Kemudian untuk risk and reward 1:9 dan expired sampai 2 Agustus 2022. Lalu kemudian untuk US 500 atau S&P 500 ini kita buy limit di 3799.9. Kemudian stop lossnya di 3766.2. Lalu untuk TP di 4011.1 ya. Terus untuk resiko loss per 0,01 lotnya sekitar $0,33. Ini hanya berlaku untuk Exness ya teman-teman ya. Jadi kalau di broker lain mungkin perhitungan P value-nya beda-beda, tapi ini saya contohkannya yang di Exness saja. Karena di Exness ini P value-nya cukup kecil untuk US Index. Nah, di sini untuk Exness ini khusus yang di MT5 ya. Tapi kalau di MT4 teman-teman juga bisa di MT4, tapi namanya US 500 aja ya, tidak ada embel-embel X100-nya. Jadi benar-benar namanya cuma US 500 aja gitu. Kemudian untuk risk and reward 1:6 ya. Terus expirednya sampai 2 Agustus 2022. Ya, jadi sama ya dengan yang di Euro Japan Yen. Jadi teman-teman bisa gunakan resiko cuma 1% aja ya untuk satu trade di sini, satu sinyal di sini, satu analisa. Jadi total di sini kan ada dua analisa ya. Jadi berarti totalnya ada 2% gitu. Jadi teman-teman maksimal gunakan resiko 1% aja ya teman-teman ya. Nah, misal di sini teman-teman punya saldo 500, berarti teman-teman bisa open posisi 0,02 lot untuk Euro Japan Yen. Kemudian untuk US 500 kalau saldonya misalkan $500 ya teman-teman tinggal sesuaikan aja seperti yang di atas gitu. Oke, kemudian kita juga bisa lakukan partial profit taking ya atau TP parsial. TP parsial itu ketika harga sudah running profit di risk and reward 1:2 atau 1:1, teman-teman bisa lakukan TP parsial. Maksudnya TP parsial itu kita bisa TP sebagian porsi lot. Nah, misalkan teman-teman tadi ada yang open posisinya misalkan 0,02 atau 0,03 ya pas waktu awalnya ya. Pada awalnya teman-teman open posisinya 0,03, terus saat harga sudah running 1:1, teman-teman bisa TP parsial 0,01 dulu atau 0,02 dulu gitu. Jadi kita TP sebagian porsi lot kita gitu. Itu untuk mengamankan sebagian keuntungan kita ya. Lalu untuk sisanya kita bisa hold sampai TP gitu. Oke, kurang lebih seperti itu ya untuk masalah TP parsial. Terus untuk mengurangi risiko, kita bisa pindahin stop loss-nya ini di entry teman-teman. Jadi ketika kita sudah running profit nih, udah running 1:2, maksudnya risk and reward 1:2 itu kita sudah running 2 kali lipat daripada resikonya. Misalkan kita sudah floating profit nih,
Nah, di sini kan untuk Euro Japan Yen, 0,01 lotnya resikonya 2,55 ya. Nah, kalau kita sudah running profit 2 kali lipatnya dari resikonya atau sama gitu, kita bisa pindahin stop loss-nya di entry gitu. Jadi stop loss-nya ini misalkan di 138,187, kita bisa pindahin di 138,526 gitu. Demikian juga untuk US 500-nya juga. Oke, kurang lebih seperti itu ya, teman-teman ya. Oke, untuk analisanya bisa swipe kanan aja di sini. Ini sudah ada Euro Japan Yen, kemudian ada US 500 atau S&P 500. Oke, kurang lebih seperti itu teman-teman. Oke, jangan lupa like seperti biasa, lalu kita bahas satu persatu dari Euro Japan Yen. Oke, kita tunggu sebentar. Oke, jadi kita sudah ada di Euro Japan Yen teman-teman ya. Ini kalau kita lihat di time frame besarnya dia masih bullish, untuk time frame daily-nya dan weekly-nya dia masih bullish teman-teman. Kita pindah ke daily dulu. Di daily dia masih bullish teman-teman ya. Untuk weekly-nya dia juga habis break dari resistance line-nya teman-teman, dari pattern-nya di sini. Dia berhasil break dari pattern weekly-nya di sini. Dia berhasil break, kemudian retest ya. Dia sudah retest juga di sini. Dia sempat konsolidasi, retest, kemudian dia lanjutkan kenaikan. Dan di sini untuk saat ini dia masih tren masih bullish ya untuk daily-nya ya. Daily dan weekly-nya masih bullish. Karena kalau kita perhatikan di sini dia baru saja menjemput area order block ya di sini. Ini untuk time frame daily-nya dia berhasil menjemput area order block di area ini. Jadi kalau ini kan masalahnya di daily ya. Jadi kalau di daily ini ya break dari low di sini artinya dia ada change karakter ya atau coach ya. Berarti dia ada perubahan arah tren gitu menjadi bearish. Tapi di sini kelihatannya harga rebound setelah masuk ke area OP di sini ya teman-teman ya. Kenapa di sini dia tidak ada order block? Maksud saya tidak ada coach di sini karena di sini dia equal high ya. Jadi dia tidak membuat high yang lebih tinggi daripada high sebelumnya. Jadi ini yang dinamakan equal high ya. Jadi equal structure gitu. Jadi posisinya itu benar-benar sama dengan yang di sini. Jadi dia tidak bisa dikatakan higher high teman-teman. Kalau dia berhasil tembus di sini, ya kalau beda cerita kalau kemarin dia berhasil tembus di sini udah jadi higher low teman-teman. Karena dia tidak berhasil tembus, berarti di sini belum jadi higher low. Higher low sebelumnya ada di sini. Sini cuman ada swing low saja gitu. Nah, kemudian dia break, dia tidak memberi dampak apa-apa gitu. Dia cuman ambil inducement aja. Oke, itu untuk penjelasannya di time frame daily, teman-teman. Terus kalau kita coba ke H4, ya kita belum entry ya teman-teman ya ini ya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini kita belum entry, belum terjemput juga pay limitnya. Oke, kita kembali ke tempat yang tadi. Nah, ini kan yang di swingnya tadi ya. Market structure-nya di sini ada equal high. Kemudian di sini kan market untuk time frame menengahnya dia bearish ya teman-teman ya. Ini ada coach, oh bukan coach maksud saya, karena di sini posisinya benar-benar sama yang dengan di sini, karena jadi di sini juga tidak bisa dikatakan coach. Di sini ada breakout structure atau boss biasa disebut. Di sini ada breakout structure juga. Kemudian ini kan berarti trend bearish ya, trend bearish, dan di sini dia membuat, nah ini kan ada yang disebut
lower high, lower high, dan di sini dia break dari lower high ya. Kita perhatikan di sini dia break dari lower high membuat new higher high. Berarti di sini adalah last lower low. Oke. Kemudian dia retest setelah break. Oke, kita hapus. Dia retest masuk area OP di sini, tapi dia tidak membuat low yang lebih rendah daripada sebelumnya. Artinya ini juga jadi higher low. Oke, di sini ada higher high, di sini ada higher low. Kemudian dia break lagi, dia membuat higher high. Kemudian dia tren menyempit ya. Jadi tren cenderung naik, tapi dia tidak membuat struktur baru seperti ini. Kenapa ini tidak bisa disebut struktur? Karena ini masuknya ke ranah di time frame lebih rendah seperti M30 hingga M5 gitu. Kalau time frame M5-nya memang sudah disebut Hodge atau Hodge karakter ya di sini ya. Oke, kita coba lihat berarti dia habis itu turun ya. Berarti ini di time frame rendahnya dia bearish. Time frame menengahnya dia ada konfirmasi. Di sini ambil order block. Oke. Berarti di time frame rendahnya dia berhasil rebound setelah masuk order block di sini ya teman-teman ya. Oke, kita pindah ke M30. Nah, di M30 sendiri di sini ada order block teman-teman. Hasil terjemput, kemudian dia sudah mitigate, kemudian dia rebound teman-teman. Ini kalau kita perhatikan lagi, kalau di time frame M5 atau M15, di M5 sendiri ada market structure-nya teman-teman. Di sini ada breakout structure, oke. Di sini breakout structure, oke. Di sini adalah last lower low, ini lower low, lower low, lower low, lower high, lower high, lower high. Dan harga naik, dia break di sini membuat coach, oke, coach karakter ya. Kemudian masih rally. Kemudian untuk saat ini berarti dia berhasil rebound ya dari area OP. Oke, kemudian dia retest lagi masuk area OP di sini. Ini kalau kita tarik di sini kelihatan OP-nya teman-teman. Dia masuk ke area OTE di area OP. Ambil OP di area OTE maksud saya ya. Area OTE itu meliputi dari Fibo 62 hingga Fibo 88 ya. Nah, area OTE itu biasa di daerah Fibo 705 atau Fibo 79 teman-teman. Jadi di area ini. Kemudian harga retest langsung rebound masuk sana. Berarti dia udah confirm ya untuk di time frame sebelumnya, di time frame rendahnya juga. Kemudian di sini kita coba untuk ambil posisi buy. Posisi buy yang di sini kita coba ambil di sini teman-teman ya. Di time frame M5 kita ambil area OP di sini. Di last candle bearish di sini. Harga saat ini sudah masuk di area OP M15 teman-teman. Kalau di M15 dia masuk area OB-nya di sini. Jadi untuk range antara buy dan stop loss-nya kita pakai range di M15 teman-teman. Jadi di M15 ini kita sudah ambil posisi buy di sini. Ini adalah range. Range-nya 2 kali ukuran candle teman-teman ya. 2 kali ukuran last bearish candle di sini. Terus untuk letak presisi entry-nya kita pakai yang di M5 teman-teman. Nah, di sini. Di last bearish candle yang ini. Tepat seperti ini teman-teman. Itu untuk letak kita entry-nya teman-teman. Ya, seperti biasa, seperti analisa sebelumnya. Terus untuk target TP-nya, kita coba pakai di last swing high ya, atau di area di sini. Kita tidak pakai di area equal high, walaupun harga ada kemungkinan untuk nembus area ini teman-teman ya. Jadi harga ada kemungkinan untuk tembus ke area equal high.
Tapi kita coba untuk ambil TP di sini saja, karena ini sifatnya intraday teman-teman. Jadi kita ambil coba TP di swing high di sebelah sini saja. Jadi kita nggak usah ambil panjang-panjang, karena ini sifatnya intraday teman-teman. Oke, kalau di M5 memang ada area FVG teman-teman. Bahkan di M15 juga ada. Nah, di sini adalah area supply teman-teman ya. Oke, di sini jadi area supply teman-teman di last bullish candle ini. Jadi untuk itu kita ambil TP-nya di area itu. Jadi udah jelas ya untuk masalah entry dan ambil TP-nya gitu. Ini kita tinggal tunggu. Ini untuk hari ini ya. Nah, kita untuk menghindari ada news ya, untuk hari ini nanti malam ada news, kita coba untuk hindari pair USD terlebih dahulu. Itu sangat beresiko teman-teman ya. Terus next kita ada US 500, ini US Index ya teman-teman ya, atau S&P 500. Ini korelasinya lebih ke US 10 years yield ya, atau lebih ke bond atau obligasi. Jadi kalau suku bunga naik, kalau news hari ini misalkan suku bunga naik, dia akan turun. Kalau suku bunga turun, dia akan naik. Jadi memang korelasinya di situ. Nanti kita coba bahas di US dan years yield ya. Oke, kita coba lihat di sini di H4 terlebih dahulu. Di H4 sendiri dia tren mulai bullish teman-teman, tapi di trend daily-nya dia masih bearish. Di trend daily dia perlu break last lower high di sini teman-teman ya. Dia perlu break di sini seperti yang lainnya juga, seperti Dow Jones atau Nasdaq, dia juga perlu break last lower high di sini. Tapi kalau di time frame rendahnya, di time frame rendah dan time frame menengah seperti H4, M30, M5, di sini dia sudah ada konfirmasi bullish ya teman-teman ya. Ini ada oke, di sini ada breakout structure. Dia ada lower low dan untuk lower low juga di sini. Kemudian dia break dari lower high. Oke, dia berhasil break, membuat new higher high di sini. Kemudian dia retest. Dari tes, kemudian dia break lagi di sini, artinya dia sudah ada quotes dan breakout structure di sini. Berarti untuk tren menengahnya dia bullish teman-teman ya. Terus untuk kita entry ya, untuk kita entry-nya kita lihat di sini ada area OP teman-teman. Di sini jadi area OP. Di sini ada fair value gap atau area FVG, atau lebih jelasnya di sini menjadi fair value. Tiga candle bullish di sini adalah fair value atau void, bisa disebut seperti itu. Dan di sini jadi area OP. Tetapi saat tadi aku mau ambil OP di situ atau ambil buy limit di sini, kita coba lihat di H1. Nah, di sini bisa disebut ada EQL atau equal low. Ini kalau di M30 kelihatan teman-teman, atau M15. Nah, di sini ada structure, ada market structure ya di sini ya. Dia ada swing high, retest, kemudian naik lagi, berarti di sini ada breakout structure. Berarti di sini ada swing low. Dan swing low itu posisinya benar-benar sama dengan swing low di sini ya teman-teman ya. Jadi itu yang disebut equal structure. Atau kalau yang di bawah disebutnya equal low, kalau yang di atas disebutnya equal high. Biasa orang-orang nyebutnya EQS atau equal low gitu. Kalau EQS itu universal teman-teman. Oke, terus untuk kita entry coba di daerah sini. Nah, ini ada area OP.
jadi kita entry di bawah area IGL karena di sini biasa disebut juga daerah liquidity teman-teman ya. Ini juga bisa disebut area liquidity karena sifatnya hampir sama dengan seperti ini. Di sini juga bisa, ya ini yang dinamakan liquidity. Jadi harga akan tembus di sini atau tembus dulu ke sini dan kemudian naik. Jadi harga ambil liquidity kemudian lanjut naik. Memang harga seperti itu teman-teman. Kadang seperti ini. Jadi harga ambil liquidity dulu di sini, ambil liquidity di sini, kemudian lanjut untuk naik. Nah itu prinsipnya hampir sama seperti itu ya, equal law itu, equal structure, prinsipnya hampir sama teman-teman. Terus kita coba lihat di M30, di M30 sendiri kita ambilnya OP di sini teman-teman. Jadi kita ambil OP di 2 kali ukuran candle bearish ini. 2 kali ukuran candle bearish ini untuk range antara buy dan stop loss kita. Jadi di sini adalah buy-nya, di sini adalah stop loss-nya. Di 2 kali ukuran candle bearish ini teman-teman. Terus untuk letak presisi entry-nya kita coba pakai yang di M5 tadi. Nah, agak sedikit ke bawah. Nah, untuk entry-nya di sini ya teman-teman ya. Ini juga range-nya cukup besar untuk di M5. Pasti tengah-tengah ini. Oke, harga nampaknya mulai naik dulu, mungkin ambil induction dulu. Tapi kalau kita lihat di sini di H1 ya, harga kemungkinan akan ambil area order block dulu di sini. Ini ada area order block dan di sini juga ada area order block. Jadi mungkin harga akan naik dulu ke sini ya, ambil area order block. Kemungkinan kita coba tunggu dia ada konfirmasi untuk turun seperti ini dan kita coba tunggu saja cari amannya. Karena ini marketnya bullish, jadi kita tidak ambil sell, kita coba ambil buy di bawah. Walaupun di sini ada potensi untuk penurunan ya. Ini kalau di M30 ya kelihatan kalau market structure-nya di sini dia sudah ada coach ya, teman-teman. Sini sudah ada coach. Ya, di sini market structure-nya, di sini breakout structure, higher high, higher high, higher high, higher high dan last higher high. Walaupun cuma ekor di sini, dia tetap disebut higher high, teman-teman. Di sini higher low, higher low, higher low. Oke. Jadi harga kemudian sideways di sini, kemudian dia break dari last higher high, last higher low maksud saya. Terus dia membuat lower low. Oke. Berarti di sini dia sudah ada perubahan arah tren ya untuk tren pendeknya di M30. Kemudian dia sekarang mencoba naik untuk retest. Nah, ini yang biasa disebut inducement ya teman-teman ya, seperti yang saya bahas tadi. Oke. Yang bisa disebut inducement. Seperti ini juga inducement. Harga tembus dulu ke bawah lalu naik. Kurang lebih seperti itu. Ini juga. Terus kita coba lihat dia akan menuju area supply di sini ya teman-teman. Kita coba tunggu dia ada potensi penurunan, terus kita coba ambil posisi buy di bawah. Nah, ini sudah ada konfirmasi penurunan ya untuk di time frame rendahnya. Oke, mungkin sekian dulu ya dari kedua analisa kita dari US 500 dan Euro Japan Yen. Oke, terima kasih yang udah menonton. Semoga bermanfaat dengan video ini. Yang udah profit pertahankan, yang masih loss terus belajar ya. Pertahankan risk manajemennya karena itu adalah kunci untuk profit konsisten.
Tanpa risk management ya kita nggak akan bisa untuk profit konsisten jangka panjang, terutama resikonya itu harus konsisten selalu maksimal 1% ya teman-teman. Jangan jangan terlalu dikit, jangan terlalu lebih dari 1% gitu. Misalkan kita sekarang trading untuk intraday dan swing 1% ya, terus untuk scalping 0,5% itu nggak masalah. Tapi kalau waktu kita intraday atau swing terus kita pindah ke di bawah 0,5% ya jangan, kita nggak akan maju untuk akunnya gitu, kita nggak akan tumbuh akun kita. Oke, ikuti terus analisa sinyal forex di video-video selanjutnya, jadi jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan update video-video berikutnya. Yang punya pendapat lain bisa tulis di kolom komentar, jangan lupa like, share, and subscribe ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.